Agenda bang? Silakan bang, langsung aja bang. Ya teman-teman, jadi kita dari Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia seperti biasa ingin menegakkan keadilan dan kebenaran di bumi ini. Maka tadi kami mencoba dari jam 10 pagi kami datang ke Barreskrim bersama rekan-rekan kami dalam rangka menuntut keadilan. Karena hari ini kami melihat di masyarakat sudah beredar film-film di mana sebetulnya ada satu kasus diantaranya itu masih dalam proses penyidikan, bahkan belum sampai ke pengadilan, apalagi belum sampai putusan hukum berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu ini yang menjadi masalah sebetulnya secara hukum. Nah, ini kami meminta kalau bisa peredaran film ini segera ditarik dari dunia perfilman di Indonesia. Hasil mengenai apa tadi konsultasi kami dengan Barreskrim akan disampaikan oleh saudara Mualim. Oke, jadi hari ini kita udah konsultasi di penyidik Cyber Mabes Polri terkait dengan film Vina ini yang lagi viral. Kenapa kami dari Asosiasi Almi ini melaporkan itu? Karena kami duga membuat kegaduhan di dunia publik, baik di media sosial atau dan lain-lainnya kan. Kenapa? Karena nanti viral film ini kemudian proses penyidikan sementara berjalan. Karena ada proses sementara berjalan di Polda Jawa Barat yang belum berkekuatan hukum tetap. Yang kami anggap bahwa jangan sampai gara-gara film ini kemudian itu ada penggiringan opini. Penggiringan opini yang akhirnya bisa mempengaruhi teman-teman penyidik, ya kan, teman-teman kepolisian, bahkan sampai majelis hakim yang mulia ketika memutus perkara ini. Nah itu kenapa lanjut kita di undang-undang perfilman itu di pasal 31 ayat 1 itu dijelaskan bahwa pemerintah berhak mencabut, melarang pengedaran film itu jikalau mengandung kegaduhan. Yang kami anggap bahwa telah ada delik di sini, ada delik pidana yang kami anggap di undang-undang ITE itu juga terkait dengan pelarangan pemutaran film ini karena ada kegaduhan. Nah itu secara prinsip. Masih ada lagi pertanyaan selanjutnya? Itu tadi di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1892 itu pasal 31 itu bahwa termuat dalam laporan aduan kami yang sudah masuk di Mabes Polri, yang pada pokoknya pemerintah dapat menarik suatu film apabila dalam peredaran atau petunjuk dan atau penayangannya ternyata menimbulkan gangguan terhadap keamanan, ketertiban, ketentraman dan keselarasan hidup masyarakat. Jadi ini kita tafsirkan dari Almi, kami menafsirkan ini bahwa film ini tidak membuat kegaduhan. Olehnya itu bukan cuma upaya ini akan kita lakukan, masih banyak upaya-upaya lain yang akan kita lakukan, termasuk somasi ke produser dan lain-lain. Itu kami akan lakukan karena kami anggap bahwa ini yang membuat kegaduhan hari ini. Gitu. Tapi Bang, dibalik kegaduhan apa aja yang bisa sampai silakan teman-teman media lihat bagaimana kondisi di sosial media, ya kan. Kemudian sebagai praktisi hukum pasti berpikir bahwa belum ada proses kekuatan hukum tetap di proses pengadilan itu, kemudian ditayangkan film ini kan seandainya seperti film Cyanida itu tidak ada masalah, ya kan. Di Cyanida ini kan sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kemudian difilmkan, akhirnya kronologi cerita itu ada. Lalu kemudian film ini masih ada si Peggy yang hari ini berproses di proses penyidikan, saya rasa kurang tepat untuk difilmkan dan ditayangkan. Tapi Bang, dibalik yang Abang bilang kegaduhan itu, tapi kan melalui film ini terangkat lagi Bang, kayak kasus yang udah lama redup. Kami secara prinsip mensupport penyidik untuk melakukan proses penyidikan dengan baik, ya kan. Yang kami takutkan adalah bahwa ada penggiringan opini, apalagi hari ini lagi rame kan, ramenya karena Peggy dengan keterangannya, dengan kesaksiannya yang yang mengaku bukan dia pelakunya dan seterusnya. Jangan sampai ini mempengaruhi kondisi. Kenapa? Karena tidak termuat dalam film itu, gitu modelnya. Jadi secara prinsip kami tidak melaporkan siapa-siapa dari sini. Kami hanya melaporkan produser film ini terkait penayangan film Vina itu. Berarti dilaporin produser. Ya. hanya akan punya pribadi atau hanya aduan saja belum ini. Sisi komen sedikit. Silakan. Memang hari ini agenda kita membuat laporan polisi Barreskrim terkait dengan
sebuah film, produksi film yang mengangkat sebuah cerita terkait dengan pembunuhan termasuk film yang menurut kami film ini merupakan film yang kontroversi. Maka dari itu poinnya ada dua. Pertama, ada delik pidana dalam hal ini undang-undang ITE pasal 28 ayat 2. Kemudian yang kedua pasal 31 ada dua ranah yang bisa diambil oleh penegak hukum dan juga pemerintah terkait pasal 28 ayat 2 tentang itu, kemudian junto pasal 45 huruf A terkait dengan tindak pidana yang mengandung syarat dan membuat kegaduhan. Nah, ini poin yang menurut hemat kami setelah konsultasi ke kawan-kawan cyber memang ada delik pidana di situ. Nah, kemudian yang ditanya siapa yang dilakukan dan siapa yang melakukan. Nah, laporan ini barang tentu yang memproduksi film. Jadi pihak-pihak yang memproduksi sebuah film ini dapat dimintai klarifikasi untuk menjelaskan terkait dengan produksi yang dia buat. Siapa itu? Barang tentu terkait dengan produsernya, sutradaranya, dan seterusnya, supaya ini bisa diklarifikasi dan tidak membuat kegaduhan di publik. Kenapa kami mengatakan ini membuat kegaduhan? Karena proses hukum sedang berjalan. Beda halnya yang disampaikan akan saya terkait dengan kasus cyanida, itu sudah inkrah, maka dibikin sebuah cerita supaya tidak terjadi hal-hal yang di kemudian hari. Tapi terkait dengan almarhum Vina, ini kasusnya belum final dan masih dalam proses penegakan hukum. Kalau ini dibingkai dan terus menerus menjadi polemik di media ataupun polemik di publik, maka akan membuat narasi-narasi yang negatif sehingga menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kawan-kawan penyidik dan instansi kepolisian. Itu poin terkait dengan delik pidananya. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan pasal 31 dan perfilman, yang mana pemerintah bisa melakukan tindakan hukumnya untuk menarik kembali peredaran film tersebut. Karena bagaimanapun juga film itu sudah diasumsikan membuat kegaduhan, sehingga memang tidak relevan kalau film itu sudah dibiarkan. Maka penting dua lembaga ini, baik pemerintah dan lembaga hukum, untuk supaya mengklarifikasi para orang-orang yang memproduksi film tersebut. Nah, memang hari ini setelah kita konsultasi ke kawan-kawan sektor, perlu memang untuk dilakukan penjelasan. Karena bagaimanapun juga ada tahapan, salah satunya menyampaikan keterangan kepada lembaga sensor. Nah, itu akan kita lakukan setelah dari sini. Mungkin nanti besok atau lusa kita akan menyampaikan ke lembaga sensor untuk meminta pendapat dia. Sama halnya dengan undang-undang pers. Ketika teman-teman pers ada sesuatu yang dituduhkan, kemudian narasumbernya keberatan, maka begitu di jalur Dewan Pers tertentu untuk melihat apakah ada pelanggaran kode etik. Sama halnya dengan perfilman. Jadi ada undang-undang perfilman dan ada lembaga sensor. Namun sedikit perdebatan bahwa film ini tidak disiarkan dalam TV, tapi disiarkan dalam movie bioskop. Maka ada penafsiran di sini. Apakah lembaga penyiaran berwenang untuk melakukan tindakan hukum ketika film itu belum terbentuk dalam perfilman lewat televisi nasional? Karena ini masih dalam bentuk bioskop movie. Nah, ini sedikit perdebatan di dalam, sehingga diputuskan harus Dewan Komisi Penyiaran dulu untuk melihat duduk persoalannya. Apakah mereka memiliki kewenangan untuk masuk ke dalam majelis ini ataukah sebatas di sana. Nah, dua poin ini yang kami sampaikan karena memang tidak ada yang mempersoalkan terkait dengan produksi film ini. Tapi barang tentu kami sebagai elemen masyarakat menyampaikan pesan ini. Jadi ke depan jangan sampai suatu produk film mempengaruhi kebijakan hukum sehingga membuat narasi yang tidak produktif. Kita sudah berguna, kita seharusnya membuat laporan polisi. Nah, setelah terjadi perdebatan di atas, memang ada hal-hal yang masih diatur dalam peraturan. Salah satunya adalah film ini belum dibentuk, belum disiarkan dalam televisi baru dalam bentuk bioskop atau TV. Apakah lembaga penyiaran berwenang untuk masuk ke sana atau belum? Nah, kemudian kawan-kawan saya bilang terkait dengan ini pasal 2 kita harus klarifikasi dulu Dewan Penyiaran KPI. Karena bagaimanapun juga saya sampaikan tadi ada undang-undang pers yang memiliki kebebasan
itu yang membuat kami dari pagi sampai hari ini, sehingga kami memutuskan kalau begitu kami mengambil upaya hukum dulu ke komisi. Dan juga kalau rumah sudah kita sampaikan, kalau rumah kan aduan masyarakat itu bisa dikembangkan kalau memenuhi dua alat bukti. Nah, dua alat bukti setelah komunikasi itu memenuhi unsur terkait dengan perjalanan dan dua itu. Dan kita di pasal 45 tidak ada hal-hal yang dilanggar. Dengan ada jawaban itu saja, maka kami punya kewenangan hukum, legal standing, dasar hukum untuk mengajukan laporan ke KSD. Jadi hanya perlu saja, sama halnya dengan kawan-kawan Dewan Pers. Ketika Dewan Pers membuat rekomendasi, ternyata ini ada unsur pidananya, maka bisa direkomendasikan ke organisasi kepolisian. Jadi memang ada hal itu yang harus dilakukan. Karena ini baru isu baru ya menurut kami, memang harus ada yang dilalui. Bang, terkait film ini kan ingin menunjukkan ini cerita kisah nyata dan meminta keadilan. Nah, ini gimana Bang menanggapi hal ini? Ya, dalam konteks itu kita sepakat, kita setuju dan kita dukung ada keadilan hukum, ada transparansi hukum demi kesepakatan berdasarkan teori hukum. Oh ini. Namun kan hukum itu dia merdeka. Penegak hukum merdeka, kemudian apalagi pengadilan penghakiman merdeka. Mereka melaksanakan tugas dan fungsinya tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Apapun dengan membuat sebuah narasi. Karena bagaimanapun juga kasus hukum ini kan masih berjalan, belum inkrah. Tiba-tiba dibuat sebuah narasi seolah-olah ini ada hal yang di luar konteks penegakan hukum, sehingga membuat narasi yang di luar dari proses penegakan hukum, sehingga membuat hal ini menjadi gaduh di masyarakat. Ini yang mau kita hindarkan supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih besar. Sama halnya juga dengan proses hukum yang berjalan, beda halnya kalau seandainya sudah inkrah, sehingga tidak ada lagi upaya hukum, maka bebas untuk menafsirkan. Dan Bang, munculnya film ini kan ingin tahu siapa pelaku otak di balik pembunuhan almarhumah Vina. Ya, saya bilang itu sepakat ya, itu PR kawan-kawan penyidik ya untuk mengungkapkan siapa jeger terkait dengan kriminal yang dilakukan itu siapa otak. Ya, tapi kan lagi-lagi tidak bisa digiring opini publik seolah-olah ini merupakan suatu kesalahan yang dilimpahkan kepada instansi yang melakukan itu. Maka memang penting untuk diklarifikasi supaya penegakan hukum ini betul-betul dia tidak ada intervensi sama sekali. Bayangkan kalau ini narasikan begitu besar sehingga aparat penegak hukum merasa tertekan dan dia menangkap orang sembarangan. Banyak yang salah tangkap pengakuan dari para tersangka. Nah, kalau itu dilakukan sehingga teman-teman penyidik mungkin tanda kutip terkesan lambat untuk melakukan penegakan hukum, sehingga dengan ada intervensi publik kemudian kita melakukan penegakan hukum secara sembarangan dan akhirnya ada pengakuan orang yang salah tangkap dan sebagainya, itu kan menjadi hal yang sangat tidak produktif ya, karena bagaimanapun juga kan dia harus betul-betul melakukan penegakan hukum sesuai dengan bukti dan fakta. Nah, kalau digiring seperti ini itu tidak baik, sehingga menjadi hal yang tidak baik. Semua orang ditangkap untuk memenuhi hasrat asumsi publik, sehingga semua orang menjadikan tersangka. Itu kan tidak baik. Kalau itu diteruskan, ya bisa jadi semua orang menjadi korban gitu ya. Kami ada laporan ini kita ada stempel tanda terima. Agak sini Bang, boleh. Oke, udah. Bang, kalau untuk alat bukti dan segala macam. Ya kalau alat bukti diserahkan ya jadi Pak Bukti, karena dia bentuk plastis film itu dia kita upload kan di film itu ada nama-nama produser segala macam yang memproduksi film kita sampaikan alamat juga dia screenshot film itu screenshot yang bagian terkait dengan proses penegakan hukum yang kita sampaikan. Adegannya yang mana Bang? Ada adegan film yang maksudnya menjadi alat bukti gitu. Ya, adegan konstruksi itu sudah kita jadikan hanya screenshot ya, tapi itu kan video full yang kita sampaikan itu bukti awal elektronik ya. Tapi nanti ya, kalau ini sudah Artinya kita biarkanlah teman-teman penyidik bekerja atas aduan kita. Jadi memang secara normatif dalam kacamata perfilman, film ini sebuah karya seni yang menarik dan indah.
Tetapi dalam kacamata hukum acara ini tidak diperkenankan karena masih ada proses penyidikan. Sehingga jangan sampai ada nanti pembuktian atau nanti doktrin dari luar yang belum sampai ke persidangan tiba-tiba ini diambil oleh penegak hukum untuk dijadikan senjata mengeluarkan putusan hukum nanti ya. Nah, ini yang berbahaya. Itulah kira-kira teman-teman maksudnya. Ada ya? Berarti yang selanjutnya akan ke lembaga sensor? Ya, pasti ke sana. Kita dilakukan Karena Barreskrim tidak menolak kami, justru Barreskrim membuka jalan. Dia memberikan kunci-kuncinya kepada kami. Bagaimana ini agar bisa dilanjutkan ke yang selanjutnya seperti itu. Lembaga sensor atau KPU? Nah, dua-duanya kita akan ke sana. Bang, yang menarik kan film ini sebenarnya sudah ada hasil putusan pengadilan ya, yang 8 orang. Yang 3 kemarin kan yang 1 sudah, tinggal yang 2. Apakah itu mempengaruhi? Jadi secara prinsip kita tidak masuk ke pokok perkara. Perkara itu silakan berjalan dengan sendirinya. Yang pasti bahwa terjadi kegaduhan bagi kami dan ada proses hukum dengan perkara yang sama yang sementara berjalan. Ini yang kami anggap belum ada kepastian hukum. Tunggulah, bagi saya tunggu dulu putusan pengadilan. Silakan berkarya lah. Gimana modelnya kan supaya karyanya bagus, menjadi ajang pembelajaran bagi masyarakat Indonesia. Saya rasa gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.